Dan pemirsa, kami akan langsung bergabung dengan rekan kami, sudah ada Yudi Handoyo yang bersama-sama di lokasi evakuasi dengan tim Basarnas. Selamat siang Yudi. Gasol. Ya, selamat siang Yudi, masih mendengar kami? Yudi, mungkin bisa diceritakan lokasi Anda ya, ini pemirsa, di mana? Saat ini satu korban diselamatkan di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk begitu saja. Ini adalah atap yang ambruk begitu saja. Baru saja Basarnas sudah membobol bangunan dari atap ini menggunakan gergaji mesin dan juga menggunakan bor begitu, dan mendapatkan satu korban pemirsa yang tertimpa reruntuhan atap rumah yang roboh akibat gempa Cianjur. Ini adalah situasinya pemirsa, di mana Basarnas bersama warga relawan semuanya bahu-membahu membawa Allahu Akbar, membawa satu korban reruntuhan di Desa Gasol, Cijedil, Cugendang. Ya, ini seperti Anda bisa Anda lihat pemirsa, korban yang sudah dibungkus kantong jenazah sepertinya dalam kondisi yang sudah tidak bisa diselamatkan pemirsa. Dan ini tidak hanya berhenti sampai di sini pemirsa. Dan Basarnas pun kembali akan melakukan evakuasi lagi pemirsa untuk korban lainnya yang masih berada tertimbun di bangunan permanen yang informasi yang kami dapatkan di Desa Gasol, Cijeding. Di Desa Gasol ini pemirsa, kita saksikan ada satu bangunan rumah yang ambruk dan atapnya runtuh begitu saja. Kembali kami sampaikan bahwa bangunan ini merupakan bangunan permanen yang baru saja saya bilang cukup luas begitu ya, tapi ambruk begitu saja. Begitu lama proses evakuasi yang dilakukan tim Basarnas ini pemirsa, menggunakan gergaji mesin dan juga mesin bor tadi untuk membuka atap yang ambrol tadi akibat gempa. Dan ini adalah proses di mana Basarnas mencoba mencari kendaraan untuk bisa mengangkut kantong jenazah yang ditemukan, yang berisi jenazah yang ditemukan dari satu rumah yang runtuhan rumah tadi pemirsa, di mana lalu lintas juga di Desa Gasol, Cijeding juga cukup kondisi jalan yang sangat sempit begitu. Ini sedikit menyulitkan tim Basarnas yang melakukan evakuasi pada hari ini pemirsa. Dan ini adalah masih dalam proses untuk mencari kendaraan agar kantung jenazah bisa dibawa dan dimakamkan. Ya, pemandangan seperti ini akan terus bisa kita lihat apabila menelusuri sepanjang jalan di Desa Gasol, Cijeding. Karena di sini tidak sedikit rumah yang bangunannya roboh, atap yang dibuat dari semen, genting, ini hancur berantakan pemirsa. Dan ternyata di bawah reruntuhan tersebut ada korban jiwa. Dan kita harapkan juga masih ada korban selamat yang harus terus dilakukan pencarian oleh tim Basarnas, Badan SAR Nasional, yang dilakukan di Desa Gasol pemirsa. Proses evakuasi ini berjalan begitu lama sekali. Kami tadi tiba sekitar 1 jam yang lalu begitu. Ketika kami tiba ternyata sudah dilakukan 2 jam lebih. Dan di sini proses untuk membawa jenazah pun juga tidak mudah, karena mobil besar pun juga sangat sulit melintasi jalanan yang sangat kecil di Desa Gasol ini pemirsa. Ya, ada satu mobil ambulans yang sudah standby di sana, yang akan membawa kantung jenazah untuk dibawa ke rumah sakit dan segera dimakamkan pemirsa. Tentu saja proses pencarian masih berlangsung karena di rumah tersebut sepertinya
masih banyak kendaraan, mas saya masih banyak korban-korban yang berada di bawah reruntuhan yang terus dilakukan pencarian, pemirsa. Bang, gua agak naik aja ya gambarnya, kalau nggak turun nih masalahnya kalau gua naik itu masih Ya, peristiwa memprihatinkan ini terjadi di Cianjur, di kota Cianjur beberapa jam yang lalu. Kami memantau bagaimana keadaan korban di pengungsian dan saat ini kami langsung beranjak menuju ke wilayah atas, titik terdampak parah akibat gempa Cianjur, pemirsa, tepatnya di Desa Gasol, Cijeding. Ternyata hingga saat ini, dari semalam ini, proses evakuasi terus dilakukan. Dan kita lihat, ini adalah satu kantong jenazah yang akan dibawa untuk dievakuasi menuju ke rumah sakit dan untuk dimakamkan. Tim Basarnas, relawan, damkar, aparat gabungan begitu bahu-membahu untuk membawa jenazah-jenazah ini agar bisa dibawa ke tempat yang layak begitu ya. Ya, ini saya sampaikan kepada yang menyaksikan tayangan ini begitu, baik aparat kepolisian, aparat TNI, dan relawan dan masyarakat Indonesia, bahwa di Desa Gasol masih banyak rumah-rumah runtuh yang di dalamnya masih ada korban-korban yang Basarnas hingga saat ini dari semalam ini terus melakukan pencarian, pemirsa. Kami coba arahkan gambar kami ke bangunan permanen yang cukup luas. Kalau Anda lihat, ini adalah atap rumah dari semen yang begitu besar ya, dan hancur begitu saja menutupi satu bangunan, pemirsa. Dan di dalamnya ini tentu kita tidak tahu ya, tapi semoga saja ada korban selamat. Di mana di titik itu kalau Anda bisa lihat titik berkumpulnya Basarnas, mereka harus menyiapkan untuk alat-alat yang digunakan membuka atap, pemirsa. Ada satu relawan Basarnas yang mencoba masuk ke bawah bangunan runtuh ini. Hati-hati, Mas. Ya, kita bisa saksikan ini salah satu bentuk upaya untuk melihat menggunakan penerangan begitu, baik dari handphone ataupun senter, memastikan apakah terlihat tanda-tanda di bawah reruntuhan ini ada korban lainnya begitu, yang nanti saat ia mengetahui di titik mana akan disampaikan kepada Basarnas dan dilakukan proses evakuasi. Satu jenazah yang didapatkan dari bangunan ini yang tadi kita lihat itu prosesnya tidak cepat, pemirsa, sangat panjang dan sangat lama, melelahkan dan melibatkan banyak orang untuk bisa membawa jenazah, pemirsa. Ya, 2 orang tim relawan kembali masuk ke bawah bangunan runtuh ini. Kita saksikan, pemirsa. Dan tentunya penyelamatan dan proses evakuasi seperti ini juga sangat-sangat berbahaya karena dilakukan demi menyelamatkan korban yang berada di bawah runtuhan, pemirsa. Ya, kami informasikan bahwa saat ini kami berada di Desa Gasol, arah Desa Cijeding, salah satu titik terparah dari gempa Cianjur yang berlangsung pada titik besar gempanya adalah kemarin, dan tidak sedikit warga yang trauma ya akibat gempa susulan yang juga terjadi. Dan ini adalah kondisi salah satu rumah bangunan yang kita lihat seperti sebuah bangunan tinggi begitu saja dengan semen begitu saja. Ini sebelumnya rumah besar, pemirsa, yang baru selesai dibangun, tapi kemarin rubuh begitu saja dan menumpuk di bawah rata dengan tanah. Ya, ini adalah sisi bawah dari reruntuhan. Kami coba mengambil gambar dari sudut sempit di bawah untuk melihat betapa kerasnya perjuangan tim relawan dan Basarnas untuk bisa mencari tahu letak lainnya. Mas,
Mohon maaf ganggu sedikit Mas. Di bawah itu ada tanda-tanda korban lainnya nggak Mas di bawah Mas? Kalau di bawah sini belum ada, cuman kayaknya belah sini. Sebelah sini. Iya. Tahunya dari mana tuh Mas? Karena tadi ada informasi dari yang lihat gitu waktu mau kejadian kayaknya. Maaf, dengan Mas siapa? Muslim. Mas Muslim, tadi kan ada satu jenazah yang diambil dari tengah tadi ya. Nah itu prosesnya gimana awalnya bisa tahu di situ Mas? Ya itu kan dibongkar dulu sama Basarnas. Ya, terus dari itu relawan masuk juga gitu. Relawan masuk juga di bawah berarti? Ya nyarinya gitu. Nyarinya di bawah? Ya. Ada kemungkinan yang lain juga ditemukan di titik yang sama? Nggak ada, udah dicari di bawah. Di situ udah cari ya? Iya. Jadi mau mencari titik yang lain lagi ya? Iya, gitu. Oke, selamat bertugas Mas. Hati-hati Mas ya. Itu adalah penjelasan pemirsa. Jadi proses evakuasi yang dilangsungkan oleh relawan dan Basarnas ini pemirsa, mereka masuk ke dalam bangunan ini terlebih dahulu di lubang yang sangat sempit ini tentu dengan resiko yang sangat besar dengan menggunakan pencahayaan dan penerangan, dan ketika sudah mengetahui titiknya, di sana dia langsung menginformasikan kepada tim Basarnas untuk memberitahu di sinilah, di titik ini, areal inilah yang akan dibor atau menggunakan gergaji mesin ya untuk memotong bangunan atap yang roboh ini pemirsa, sehingga di situ bisa dicari tahu apakah ada korban seperti yang dilihat oleh tim relawan yang masuk ke dalam bangunan ini. Sebuah upaya yang sangat berbahaya dan juga beresiko tinggi. Ini tentu saja sangat membahayakan tidak hanya bagi korban ya, tapi juga bagi relawan dan juga Basarnas. Saya ajak Anda pemirsa masyarakat Indonesia, mari kita mendoakan warga Cianjur, karena inilah tidak henti-hentinya saya informasikan bahwa seperti ini situasinya pemirsa. Dan di belakangnya pun ada rumah-rumah yang hancur berantakan, dan juga tidak menutup kemungkinan di bawah situ juga ada korban-korban lainnya yang hingga detik ini ya, dan ini dilakukan dari kemarin. Proses evakuasi masih terus dilakukan. Kalau Anda beberapa kali melihat informasi rekan-rekan kami di RSUD Cianjur, di beberapa tempat pengungsian, ada mobil sirine ambulan yang berdatangan, itu adalah mobil-mobil yang membawa korban selamat maupun korban jiwa dari runtuhan seperti ini pemirsa, yang langsung dibawa menuju ke rumah sakit pemirsa. Dan penanganannya pun di rumah sakit langsung dilakukan di tempat begitu, meskipun di tangga ataupun di teras, pelataran parkir, semua dilakukan dengan cepat dan darurat. Ini adalah salah satu gambar proses real time tim relawan dan Basarnas mencoba mengecek di bawah atap runtuhan ini apakah ada korban, tanda-tanda korban lainnya begitu. Karena di bawah tentu sangat-sangat gelap sekali pemirsa. Ya, satu anjing pelacak disiapkan. Ada petugas kepolisian. Ya, kita sangat mengapresiasi pemirsa kerjasama aparat kepolisian, Basarnas, TNI, dan semuanya begitu untuk melakukan evakuasi ini. Dan kali ini dari pihak kepolisian menyiapkan satu anjing pelacak untuk memudahkan pekerjaan Basarnas ini yang sudah tiba di sini, dan semoga saja anjing pelacak ini bisa segera mencium tanda-tanda korban lainnya yang berada di bawah reruntuhan untuk bisa segera dilakukan evakuasi pemirsa. Dan inilah seperti apa kondisinya, suasananya begitu. Tentunya di depan rumah yang hancur tersebut pemirsa, Basarnas, pihak kepolisian dan relawan melakukan diskusi perencanaan evakuasi begitu. Karena tidak bisa dilakukan langsung, perlu perencanaan yang matang. Karena bangunan-bangunan yang rubuh ini pun sangat rentan sekali untuk ambruk kembali. Anda bisa lihat, ini adalah kondisinya pemirsa. Di bagian belakang dari rumah yang ambruk ini, saya bahkan tidak bisa membayangkan ini apakah bagian belakang dapur, ruang tamu, ruang makan, karena semuanya sudah hancur lulantak. Seperti yang Anda saksikan pemirsa.
Ya, beberapa titik juga digunakan berkumpul oleh para Basarnas karena mereka tidak bisa sembarang berdiri di bangunan-bangunan ini pemirsa. Karena ini masih sangat rapuh. Anda bisa lihat bagaimana kayu-kayunya, tembok, bangunan-bangunan lainnya, kaca yang runtuh begitu saja, genteng, pintu, semuanya rubuh begitu saja. Dan di bawah ini pun masih terus diupayakan proses pencarian oleh tim Basarnas dan relawan. Dan ini adalah salah satu titik bangunan yang diprioritaskan untuk dilakukan pencarian oleh relawan. Karena di Desa Gasol, rumah ini adalah rumah yang baru jadi dengan ukuran yang cukup besar. Atapnya dengan semen beton begitu. Jadi ketika ambruk, satu rumah ini habis begitu saja. Sehingga banyak yang memberikan informasi, di sini banyak warga yang menghuni begitu. Saya belum sempat bertanya apakah satu jenazah yang diangkat tadi adalah satu-satunya yang korban ditemukan dari bangunan ini. Tapi kalau dari proses pencariannya sepertinya Basarnas dan relawan dan pihak kepolisian masih terus melakukan pencarian korban yang berada di bangunan ini pemirsa. Ya, kami pun mengambil gambar ini dan mengabarkan tentu saja harus benar-benar berhati-hati karena yang kami injak ini ya, ini adalah kayu genteng, bangunan-bangunan yang mudah roboh, rapuh, begitu. Yang harus juga kami berhati-hati ketika kami menginformasikan pemirsa. Ya, ada satu relawan lagi yang naik lagi ke atas dan mencoba memasuki di bawah lubang yang sudah dibuat pemirsa. Ada beberapa lubang yang sudah dibuat oleh tim menggunakan gergaji mesin, menggunakan bor begitu. Tapi masih sangat terbatas karena tidak bisa sembarang membuat lubang di atas ini. Jika tidak berhati-hati akan bisa merobohkan bangunan di sekitarnya begitu. Sehingga proses evakuasi yang dilakukan adalah mencari tahu terlebih dahulu di bawah bangunan ini apakah ada tanda-tanda korban di bawahnya. Ketika satu titik diketahui langsung diinformasikan di titik mana. Dan di situ baru dilubangi dan mencoba untuk dilakukan evakuasi pemirsa. Ini saya coba perlahan demi perlahan naik di bangunan yang sangat rapuh ini pemirsa. Astagfirullahaladzim. Habis, semuanya benar-benar habis. Siapa? Tidak ada lagi yang bersisa. Semua menyisakan tinggal puing-puing. Ya pemirsa, tadi adalah laporan langsung Yudi Handoyo yang berada di Desa Gasol, Cijeding. Di mana tadi sudah diinformasikan, tadi juga sempat diperlihatkan kepada masyarakat dan juga kami bahwa proses evakuasi dari relawan dan juga Basarnas masih terus berlangsung dan satu korban tewas tadi sudah ditemukan.